So United brought in keeper number 4, Massimo Taibi. Well, welcome to Manchester United, and to announce our signing of Massimo Taibi for Vicenza. And we welcome Massimo, and I'm sure he'll be a terrific addition to our squad. Oh, caught with a wonderful chance for Wimbledon, and Taibi keeps Manchester United in the hunt for points. Punya tinggi 190 cm, memiliki pengalaman yang cukup matang di persepakbolaan Italia, Massimo Taibi sejatinya pantas dan layak melebarkan sayap hingga ke negeri Ratu Elizabeth. Tak heran bila saat itu dia diminati oleh manajer sekelas Sir Alex Ferguson. Sang pelatih yang sedang mencari pengganti Peter Schmeichel dibawa oleh takdir menuju Venesia, tempat Taibi bermukim. Dengan gelontoran dana yang cukup meyakinkan, Taibi yang belum fasih berbahasa Inggris menerima ajakan Sir Alex. Apalagi sang kiper tahu kalau dirinya bakal bergabung dengan salah satu klub legendaris yang baru saja memenangkan trofi Liga Champions Eropa melalui cara yang amat dramatis. Sayangnya, kesepakatan itu justru membawa Taibi ke sebuah momen kelam. Dia menciptakan sebuah blunder fatal yang sampai menghantui seumur hidupnya. Tak tanggung-tanggung, usai momen memalukan tersebut, media Inggris beramai-ramai menjuluki Massimo Taibi sebagai orang buta dari Venesia. Kira-kira bagaimana momen kelam itu bisa terjadi? Kemudian bagaimana kehidupan Massimo Taibi setelah muncul sebagai kiper terburuk yang pernah direkrut Sir Alex Ferguson? Sebelum Massimo Taibi hadir ke Old Trafford, Manchester United lebih dulu memiliki kiper handal nan legendaris bernama Peter Schmeichel. Sejak tahun 1991, kiper internasional Denmark itu kerap nangkring di bawah Mister Setan Merah. Namun tepat setelah memenangkan treble winner bersama MU, Peter Schmeichel mengumumkan bahwa ia ingin mengakhiri karir sepak bolanya. Sialnya, itu hanya menjadi sebuah kebohongan yang dilontarkan olehnya. Sebab Schmeichel malah melanjutkan karirnya sebagai kiper di klub lain seperti Sporting Lisbon dan kemudian Aston Villa. Tak hanya itu, Schmeichel juga sempat melakukan pengkhianatan kala dirinya bergabung dengan sang rival Manchester City di tahun 2002. Tapi lupakan saja kisah pengkhianatan Schmeichel. Sebab tepat setelah sang kiper pergi, Fergie buru-buru mencari pengganti. Meski ia dikenal sebagai sosok yang pandai mengamati bakat, ternyata mencari seorang kiper bukan perkara mudah. Fergie merasa kesulitan dan segera terkena sindrom panic buying. Tak berselang lama, dia berhasil mendapatkan Mark Bosnich yang diangkut dari Aston Villa. Fergie sendiri mengaku terkesan dengan penampilan kiper tersebut dan tak ragu untuk membawanya ke Old Trafford. Namun sebuah fakta kemudian terungkap bahwa sejatinya Bosnich bukanlah target utama Fergie. Pelatih asal Skotlandia tersebut sejatinya telah mengincar penjaga gawang Ajax Amsterdam Edwin van der Sar yang ternyata lebih memilih untuk bergabung dengan Juventus. Apes, penampilan Bosnich tidaklah maksimal. Merasa tak puas, Fergie segera memainkan kiper pelapis Van der Gu. Namun lagi-lagi, penampilan sang kiper masih belum membuat Fergie tersenyum. Apalagi diketahui bahwa Mark Bosnich dan Van der Gu mengalami cedera. Dengan begitu, tidak ada pilihan bagi Fergie untuk kembali melakukan perburuan kiper andalan. Di tengah kegundahannya untuk mencari kiper utama MU, Sir Alex Ferguson menugaskan timnya untuk terbang ke Italia. Saat itu, dia merasa cukup terkesan dengan kiper bernama Massimo Taibi yang bermain untuk Venesia. Ketertarikan Fergie terhadap Taibi sejatinya sangat mudah dipahami. Sebab selain sang kiper punya postur tubuh tinggi, Taibi juga mampu membawa klub seperti Venesia nangkring di posisi ke-7 Serie A musim 1998-99. Ketika itu, dana sebesar 4,5 juta pound sterling dikucurkan manajemen Manchester United ke Venesia. Sejak saat itu juga, Massimo Taibi menjadi orang Italia pertama yang bermain untuk The Red Devils. Namun meski jadi kiper yang dipilih Sir Alex Ferguson, tidak menjadi tugas mudah bagi Taibi untuk menjaga gawang MU.
Sebab sebagaimana diketahui, MU punya basis penggemar yang sangat luar biasa. Fans klub selevel Setan Merah akan selalu punya harapan yang tinggi buat pemainnya, tak peduli dia kiper cadangan atau bahkan cadangannya kiper cadangan. Selain itu, warisan yang ditinggalkan oleh Peter Schmeichel juga tergolong mengagumkan. Di awal kedatangannya di Old Trafford, Taibi masih bisa tersenyum puas. Begitupun Fergie yang tampak lega dengan penampilan kiper pilihannya tersebut. Taibi tampil hebat di debutnya. Menghadapi musuh bebuyutan mereka, Liverpool di Anfield, Taibi mendapatkan gelar Man of the Match. Optimisme pun mulai menyeruak ke benak loyalis Setan Merah. Mungkin kehidupan pasca Schmeichel tak akan seburuk itu. Terlebih Taibi kembali jadi starter di laga Manchester United melawan Wimbledon. Meski kala itu MU hanya bermain imbang 1-1, Taibi tetap mendapat gelar Man of the Match. Namun malang bagi Taibi, harapan-harapannya seketika hancur. Saat itu, atau tepat pada 25 September 1999 di Old Trafford, Manchester United memimpin 2-1 atas Southampton berkat gol Teddy Sheringham dan Dwight Yorke, membalas 1 gol tim tamu sumbangan Marian Pahars. Sebelum laga, Taibi sejatinya sudah diperingatkan oleh Paul Scholes tentang pemain paling berbahaya milik Southampton. Scholes berkata, hati-hati terhadap Letizier. Namun dengan polosnya Taibi kemudian menjawab, pemain tua itu. Peringatan Paul Scholes kepada Taibi terbukti benar. Tepat pada menit ke-51, legenda Southampton tersebut membawa bola hingga 30 meter dari mulut gawang United. Ia menendang dengan pelan, lemas dan tepat ke arah Taibi. Entah bagaimana, bola bergulir masuk ke gawang melewati kolong kaki Taibi yang kemudian mengejutkan rekan-rekan, fans, bahkan lawan-lawannya. Dari situ, nasib Taibi semakin merana di Manchester. Sebab pada pertandingan selanjutnya, gawang United yang dijaga Taibi luluh lantak di Stamford Bridge. Total 5 gol disarangkan Chelsea ke gawang pasukan Ferguson yang baru saja memenangkan treble semusim lalu. Tanpa berlama-lama, Fergie pun menjadikan laga tersebut menjadi yang terakhir buat Taibi di Old Trafford. Taibi disebut tidak memiliki mental yang cukup kuat, serta kemampuannya masih berada di bawah standar yang diinginkan Fergie. Pada momen saat Taibi menjadi penjaga gawang Manchester United, banyak yang menyebut bila dia adalah pembelian terburuk yang pernah dilakukan klub serta Sir Alex Ferguson itu sendiri. Bahkan media-media Inggris tak sungkan untuk menyematkan julukan orang buta dari Venesia kepada sosok Massimo Taibi. Hanya bermain selama 22 hari di Old Trafford, Massimo Taibi kemudian cabut ke Regina sebagai pinjaman pada Januari 2000. Untungnya, karir yang susah payah ia bangun di tanah air tidak rusak begitu saja karena nilai setitik di Inggris. Setelah masa peminjamannya berakhir, Regina memutuskan untuk memboyongnya, kali ini secara permanen. Di sana, ia menolak didefinisikan oleh blunder yang ia buat saat melawan Southampton. Pada April tahun 2001, Taibi kemudian menciptakan momen yang tak akan dilupakan para penggemar. Bukan blunder, melainkan momen langka saat ia berhasil menjadi kiper yang mencetak gol ke gawang lawan. Pada laga tersebut, Regina harus berhadapan dengan Udinese. 3 menit sebelum bubaran, Taibi menjadi kiper kedua sepanjang sejarah Serie A yang mampu mencetak gol, menyamai catatan Michel Angelo Rampula 9 tahun sebelumnya. Ia memaksakan hasil imbang 1-1 dan menjadi pahlawan di Stadio Oreste Granillo. Sayang seribu sayang, aksi heroisme Taibi saat itu tak cukup untuk mencegah Regina terdegradasi, dan ia pun berpindah ke Atlanta sebagai pengganti Ivan Pellizzoli. Di Atlanta sendiri, dia menjadi kiper yang lebih kebal terhadap serangan. Dia sangat diandalkan di Bergamo dan mencatat 131 pertandingan Serie A. Setelah bermain selama kurang lebih 4 tahun di Atlanta, Taibi hijrah ke Torino dan mengakhiri karirnya bersama klub Serie B Ascoli pada tahun 2009 di usianya yang ke-39. Taibi memang terkoyak di Manchester.
Ia bahkan mengaku kepada situs AmericanGambler.com bahwa kesalahannya di Old Trafford menghantui dirinya sepanjang karir bermainnya, sembari menyesalkan label kiper Liga Primer terburuk sepanjang sejarah yang melekat pada dirinya. Kendati demikian, Taibbi segera menyingkirkan jauh-jauh olokan orang yang mengatakan bahwa ia kabur dari Old Trafford tepat setelah melakukan blunder fatal melawan Southampton. Sebab saat itu, dia memang harus pergi karena ada urusan keluarga. Seperti dilaporkan situs Gol, Taibbi mengungkapkan bahwa ia pergi atas keputusannya sendiri dan bukan karena didepak. Mudah untuk menghubungkan blunder yang aku lakukan dengan kepulanganku ke Regina. Namun pada kenyataannya, aku sedang dilanda masalah keluarga serius saat United bersiap terbang ke Jepang. Aku sampai meminta Alex Ferguson untuk menjualku. Tepat setelah pensiun, Taibbi merasa bahwa Regina telah menyelamatkan mukanya. Sejak kepindahannya ke klub tersebut, dia juga mulai dikenal sebagai penjaga gawang yang rajin menyelamatkan tendangan penalti. Tercatat, Taibbi memainkan total 292 pertandingan Serie A antara tahun 1993 dan 2007 dan menyelamatkan 12 tendangan penalti di kompetisi tertinggi Italia itu. Dengan raihan tersebut, Taibbi mengumpulkan jumlah penalti terbanyak ke-9 yang diselamatkan dalam sejarah Serie A bersama dengan nama Emiliano Viviano, Luigi Tursi, dan Giuseppe Taglialatella. Sebagai rasa terima kasihnya kepada klub Regina itu pula, Taibbi kembali ke sana pada Mei 2018, menjabat sebagai direktur olahraga dan bertahan hingga tahun 2023 kemarin. Saat ini, dia masih tercatat sebagai direktur olahraga klub Serie D FC Pistoiese. Saat aku pergi meninggalkan Manchester United, aku bergabung dengan Regina, di mana klub tersebut membuatku merasa sangat bahagia. Mereka benar-benar menjaga dan merawatku.